Hai guys, welcome back to my channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan resep, yaitu bagaimana cara membuat lontong. Sebenarnya pada tahun yang lalu, saya pernah membuat lontong cap gomeh. Tapi yang hari ini karena menyambut Idul Fitri, bukan lagi lontong cap gomeh, tapi khusus lontong ya, yang bisa dimakan dengan sayur atau dengan makanan lainnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Cara dan bahan untuk membuat lontong. Ini ada beras, sudah saya cuci bersih dan saya akan memasaknya di Magicom. Ini berasnya ada 3 gelas ya, jadi 3 gelas kecil ukuran ini ya, 3 gelas. Kemudian ditaruh di Magicom, kemudian kita beri air. Airnya ada 3 plus 2,5 ya. Jadi untuk airnya disesuaikan berasnya ya. Kadang beras kan nggak mesti ya. Ada yang nggak suka air, ada yang suka air. Nah ini kita beri 3 plus 2,5 gelas takar beras tadi ya. Kemudian kita akan memasaknya dengan listrik ya. Sementara kita menunggu nasinya matang ya, ini kita siapkan daun pisang. Daun pisang kira-kira sepanjang gini ya, 2 macam, satunya kecil aja. Nah kemudian kita siapkan plastik ya, plastik nanti untuk mencetak, dan ulekan. Ulekan ini saya masukkan ke plastik ya, gini ya. Dan juga tusuk gigi. 1 hour later. Nah ini nasinya sudah matang ya. Kita aduk-aduk. Kemudian kita ambil untuk kita cetak ya. Tapi sebelumnya kita akan memasukkan nasi ini ke dalam wadah lain. Gini ya. Kemudian kita becek-becek atau kita ulek atau kita haluskan. Kalau misalnya nggak pakai plastik ya nggak apa-apa ya. Misalnya gini, langsung gini. Pokoknya yang penting ulekannya itu bersih. Nah sampai seperti ini ya. Nah ini sudah halus. Kita akan memindahkan di plastik ya. Nah ini plastiknya. Jadi sudah nggak terlalu panas ya. Tergantung seberapa besar lontongnya ya. Kalau segini nih lontongnya kayaknya terlalu besar, cuma nanti bentuknya diperpanjang aja. Jadi gini. Nah bisa segini ya. Bisa juga lebih sedikit ya, lebih pendek lagi. Tergantung daun pisangnya ya. Kalau daun pisangnya pendek-pendek ya, ini ukuran lontongnya jangan terlalu panjang, nanti nggak cukup nanti. Nah gini ya. Kemudian kita ambil beberapa lembar. Nah seperti ini ya. Nah ini kan ada sisa, bisa dipotong. Nah ini karena saya itu tadi itu beli daun pisang itu nggak ada yang panjang ya di langganan saya itu. Jadi seadanya ini.
Nah, ini sudah rapet ya, ini ya. Sudah nggak molor lagi. Terus ditaruh di sini ya, gini ya. Nah, gini. Kemudian disemat dengan tusuk gigi ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Kita lanjut berikutnya ya sampai nasinya habis. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi 1 2 3 4 5 bungkus. Tapi kalau daun pisangnya misalnya keras, daun pisangnya bisa dikukus dulu ya. Nah, gini ya. Nah, ini saya akan merebusnya ya. Saya taruh di panci. Nah, ini nanti disiram dengan air panas sampai tenggelam. Nah, ini air panas ya. Masukkan sampai lontongnya tenggelam. Nah, setelah air yang mendidih ini ya ditaruh di panci ini, nyalakan api kompor, kita didihkan dulu. Nah, ini sudah mendidih. Sekarang kita akan merebusnya selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit ya kita rebus. Sekarang saya akan mematikan api kompornya. Nah, kemudian saya akan menutup panci ini dan mendiamkan selama 30 menit. Nah, ini saya buka tutupnya ya, sudah 30 menit. Sekarang saya akan mengangkat lontongnya dan saya tiriskan. Posisikan berdiri gini ya. Nah, ini sebenarnya lontongnya tadi sudah matang ya, sudah siap kalau mau dikonsumsi. Tapi ini saya mau biar awet gitu ya. Jadi saya kukus lagi. Saya kukus lagi setelah mendidih ya, selama 15 sampai 20 menit. Nah, ini sudah kita didihkan selama 15 menit. Biarkan dingin dulu sekitar 15 menit baru nanti bisa diangkat dan ditiriskan. Sudah bisa dinikmati kalau sudah dingin. Nah, ini lontongnya sudah jadi, sudah saya potong-potong ya, dan kelihatan apa ya, kenyal, empuk kenyal, dan tanpa bahan pengawet. Saya akan langsung mencobanya dengan kuah soto. Sebenarnya untuk lontong ini ya, kan banyak makanan yang bisa dimodifikasi dengan lontong ya. Tapi kalau hari raya kan
biasanya ketupat atau lontong. Jadi saya coba buat lontong yang secara khusus ya. Kalau dulu kan pernah ya, ketupat juga pernah. Bisa lihat, ini khusus lontongnya ya. Nah gini ya penampakannya, saya coba. Ya pasti empuk, cuma ini lebih aman ya, karena pengalaman saya kalau beli di luar itu kadang ada yang lontong diberi pengawet loh, jadi sampai 2-3 hari itu gak basi, itu bahaya. Kalau ini kan benar-benar lontong rumahan ya, jadi aman. Bentar sampai belepotan. Jadi kalau di Jawa Timur itu lontong itu bisa dipadu dengan tahu campur, lontong keke, gado-gado, soto, sayur macam-macam. Bisa juga kuah rendang, kari. Karena itu kalian wajib untuk mencoba bagaimana cara saya membuat lontong. Oke? Sebelum saya lanjut makan, saya ingatkan untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Bye.